Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar pada subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Simak baik-baik. Ya, perhatikan gambar berikut. Seperti halnya di sekitar lingkungan kita, banyak bermacam-macam hewan yang dapat kita temui. Nah, pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam, selanjutnya menjadi ayam dewasa. Nah, tahap tumbuh dan perkembangan hewan mulai dari lahir hingga tahap dewasa. Inilah yang disebut dengan daur hidup hewan atau yang dikenal dengan siklus hidup hewan. Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur, dan biasanya telur katak berada di air serta menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas akan berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas dengan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kemudian kecebong akan tumbuh dengan sepasang kaki pada bagian depan dan belakang. Selanjutnya, kecebong berkaki berubah menjadi anak katak, dan anak katak ini bernapas menggunakan paru-paru. Anak katak ini masih memiliki ekor. Anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhannya, ekornya menjadi kecil dan akhirnya menghilang. Nah, katak ini telah mengalami metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak adalah dimulai dari telur, tumbuh menjadi kecebong, selanjutnya tumbuh kecebong berkaki, kemudian menjadi anak katak berekor, dan selanjutnya menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Terus berulang, itulah yang dinamakan dengan siklus hidup katak. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Siklus kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk atau yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu dianggap sebagai metamorfosis sempurna karena bentuk fisiknya saat keluar dari telur sangatlah berbeda dengan bentuk fisik dewasa. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya bersarang atau menempel pada permukaan daun dan tanaman. Telur kupu-kupu akan menetas kurang lebih 1 minggu. Setelah telur kupu-kupu menetas, akan muncul larva. Larva pada kupu-kupu disebut ulat. Ulat sangat suka makan tumbuhan. Setelah 2 minggu, ulat akan berhenti makan. Kemudian menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat.
Pada saat itulah ulat berubah bentuk menjadi kepompong. Dalam kepompong, ulat mengalami perubahan. Setelah masa perubahannya selesai, dari kepompong akan keluar kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu akan terbang dan mencari makanan. Makanan kupu-kupu berupa nektar yang terdapat pada bunga. Selanjutnya, kupu-kupu akan kembali bertelur. Telur akan menetas dan metamorfosis akan terulang lagi. Peristiwa ini disebut dengan daur hidup kupu-kupu.